are my all in all. And seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. So worthy, taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. And when I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Oh, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of
sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Puji Tuhan, kita merayakan ibadah dalam rangka pencurahan Roh Kudus. Mari kita satukan hati. Kita mau meninggikan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mari sama-sama kita angkat pujian pengagungan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, 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 ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan, Dia firman yang menjadi manusia. Hormat bagi Kristus Tuhan, Allah jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Mari saudara, kita mau menyatakan hormat bagi Raja Mulia, Dia Raja segala raja. Hormat bagi Raja Mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tangannya. Di hadapan tangannya. Haleluya, haleluya, di hadapan tangannya. Setiap kita yang telah menerima kuasa Roh Kudus, kita Selamat pagi, salam. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali di tempat ini. Kita akan memulai ibadah kita. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita sekali lagi mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita memohon kiranya Tuhan yang akan menolong dan memimpin sepanjang ibadah ini.
Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Ketika kami masih tinggal di dunia ini, Tuhan masih menopang kami dengan kekuatan, dengan keyakinan akan pengharapan yang teguh di dalam Engkau. Pagi hari ini kami juga bersyukur Tuhan mengundang kami untuk beribadah kepadamu. Kami akan menikmati Tuhan, hadirat Tuhan. Kami akan bersorak, memuji, meninggikan nama-Mu. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan memberkati ibadah ini. Engkau yang memberikan berkat dan rahmat-Mu sepanjang kami memuji dan menyembah-Mu. Dan biarlah nama-Mu yang kami tinggikan. Kami membuka ibadah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang ke hadirat-Nya dengan penuh hormat dan syukur. Sebab Dia adalah Allah yang kudus yang layak menerima segala hormat dan pujian. Hormat
kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mari jemaat Tuhan, kita datang di hadapan hadirat Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Kita mengaku akan setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari secara pribadi kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau Allah yang mengetahui setiap hati kami, pikiran kami, dan perbuatan kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan bagi kami. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau sekiranya Tuhan mendapati pikiran, perasaan, tindakan kami tidak mempermuliakan Engkau. Layakan kami ya Tuhan untuk datang di hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Sucikan kami dan kuduskan kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau limpahkan bagi kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan bagi kami. Kami mau bersyukur. Dan pada pagi hari ini kami mau beribadah, kami mau menaikkan pujian kami, penghormatan kami hanya kepada Engkau Allah kami yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah bagi kita. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Sebagai respon atas anugerah Allah bagi kita, mari bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Karena begitu besar kasih Allah bagi kita, Ia mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menebus dosa kita, membebaskan kita dari kuasa maut, dan memberikan kita pengharapan yang kekal. Dialah nama yang berkuasa, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Mari kita naikkan pujian bagi Allah kita dengan penuh syukur. Terpujilah
namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus adalah nama yang ajaib, penuh kuasa. Dialah Raja di atas segala raja. Oh puji nama Yesus, nama yang berkuasa, dulu sekarang selamanya, puji muliakan namanya. Oh puji nama Yesus, nama yang berkuasa, dulu sekarang selamanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib, dialah Raja damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. 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 Puji muliakan namanya. Haleluya. Sebagai umat pilihannya, marilah kita terus menghidupi dan membagikan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Inilah saatnya bagi kita untuk bangkit dan dengan iman menyatakan bahwa Yesus adalah pengharapan sejati dalam hidup kita. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Sampai selamanya Allah yang dahsyat akan terus menyertai kita. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan,
dalam kita dan menjadi kekuatan bagi kita. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Tubuh kita bagaikan kemah yang suatu saat akan roboh. Namun kita memiliki pengharapan yang teguh. Allah telah menyediakan bagi kita tempat kediaman yang kekal. Marilah kita hidup dengan keyakinan bahwa masa depan kita ada di tangan Allah dan menjadikan Dia segala-galanya dalam hidup kita. Treasure that I seek, you are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyikan pujian ini untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Worthy is your name. Kami bersyukur ya Tuhan, kami terus diingatkan betapa berharganya Kristus dalam hidup kami. Dan kami bersyukur hati kami terus menerus diorientasikan kepada Kristus, keberhargaannya dan penebusannya yang sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan kalau Injil terus menerus dinyanyikan dari tempat ini. Kematian dan kebangkitan Yesus, kemenangannya atas kematian dan dosa dinyanyikan terus menerus dari tempat ini. Dan kami tahu Tuhan suka, kami tahu Tuhan senang, kami tahu
Tuhan dimuliakan ketika kami menyanyikan karya-Mu yang terbesar, yaitu mengalahkan dosa, mengalahkan kematian. Sehingga kami yang hidup tidak perlu takut lagi dengan kematian. Dan kami tidak perlu takluk lagi kepada dosa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Hamba-Mu dan umat-Mu yang mendengar, kami semua lemah, terbatas dan berdosa. Kami berdoa kiranya Roh Kudus bekerja melampaui semua kelemahan kami. Kiranya Roh Kudus bekerja melampaui kata-kata hamba-Mu. Melampaui apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Terima kasih Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Kami mau meneduhkan hati kami, menenangkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua di tempat ini, di gedung Rekinden maupun yang mengikuti ibadah secara live di rumah masing-masing. Ini adalah minggu yang keempat. Dan kita melanjutkan seri khotbah eksposisi dari Perjanjian Baru. Kita sudah membahas 2 Korintus dan masih pada pasal yang kelima. Jadi kita sudah menyelesaikan 4 pasal yang pertama. Dan hari ini kita akan masuk pada pasal yang kelima yang saya beri judul Constantly Groaning, Confidently Longing. Yang kalau diterjemahkan kurang lebih kita ini terus menerus mengeluh. Tapi apa artinya mengeluh? Nanti saya terangkan. Kita terus menerus mengeluh, tetapi kita merindukannya dengan keyakinan. Nah, yang dimaksud apa dengan tema ini? Yang dimaksud adalah sebetulnya kita berada di dalam sebuah masa transisi. Dan kita tahu setiap masa transisi itu tidak menyenangkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang pernah renovasi rumah, pasti sedikit banyak memahami apa yang saya maksudkan di sini. Renovasi rumah kita sudah melihat desainnya. Tidak mungkin kita renovasi yang cukup besar tanpa tahu desainnya. Tidak mungkin kita panggil kontraktor atau mandor membangun, mau diapakan nggak tahu. Hari ini sih idenya gini ya. Minggu depan nggak tahu lagi bagaimana. Menurut saya kita tidak akan punya gambaran yang acak tentang desain. Tapi kalau gambaran yang acak tentang pembayaran, kelihatannya iya. Jadi kita bisa bayar minggu ini belum tentu bisa bayar minggu depan. Tapi kalau desain semua sudah tahu. Dan biasanya orang mulai renovasi karena dia sudah punya rumah. Jadi ada kepastian di situ. Dia punya rumahnya, punya lahannya, dia punya uangnya. Jadi somehow punya kepastian ke depan. Tapi persoalannya adalah yang ke depan itu walaupun pasti belum bisa dinikmati sekarang. Apalagi kalau renovasinya kita tidak keluar karena mungkin keterbatasan dana, kita tidak bisa menyewa rumah, jadi kita tinggal di rumah yang sama tapi direnovasi, lantai 2 misalnya diperbaiki, ini nambah itu. Siapa yang pernah mengalami ini pasti mengerti maksud saya. Rasanya itu kepengen keluar dari rumah itu kan. Tapi mau kemana? Karena ini rumah kita gitu. Tapi mencoba untuk dihentikan saja pembangunannya. Tapi kita merasa nanti sebentar lagi kan hasilnya bagus. Kita berada dalam masa transisi. Masa transisi itulah yang membuat kita terus menerus mengeluh. Tetapi pada saat yang sama kita merindukannya dengan keyakinan. Saya pernah mengalami ini pada waktu anak-anak saya masih kecil, saya ajak mereka untuk main di satu wahana. Dan biasanya saya ini kan orangnya eksploratif, apapun ya saya coba. Nah, saya melatih anak-anak saya untuk berani coba-coba semuanya. Suatu ketika di sebuah wahana, anak saya itu melihat ini permainan yang apa itu namanya, saya lupa namanya, beda-beda soalnya di berbagai tempat. Yang kalau saudara naik di situ, tiba-tiba ditarik ke atas, terus berhenti. Setelah itu dilepas, tiba-tiba berhenti. Pernah tahu ya? Gitu. Lalu anak saya tanya gini, Pak, kok itu rasanya menakutkan ya Pak ya? Iya sih. Papa takut nggak? Nggak tahu. Kalian takut? Takut. Nah, karena kita takut, kita wajib nyoba. Supaya tahu apakah ini menakutkan atau tidak. Jadi saya ajak anak-anak saya, ayo kita antri gitu kan. Pada waktu antri, wah saya semangat kan gitu. Anak-anak juga pertama itu semangat kan antri. Karena kan antriannya panjang kan ya. Tapi saya bisa perhatikan setiap kali orang naik antriannya tambah depan kan ya.
tambah depan, sudah nggak ada guruan sama sekali. Saudara. Jadi waktu masih panjang, masih berguru ini itu, semakin depan pembicaranya udah mulai serius-serius ini saudara. Dan pada waktu menunggu sebentar lagi naik gitu kan, saya sudah ngeliatin anak saya tidak berkata-kata apapun. Dan saya dalam hati mengucapkan pengakuan iman rasuli, doa Bapa kami, just in case terjadi sesuatu di situ saudara. Kelihatannya ketika itu masih panjang, tidak terlalu menyusahkan kita. Tapi semakin ke sini, memasuki masa transisi, perpindahan itu semakin menakutkan. Dan itu yang dialami oleh Paulus. Paulus semakin tua dan Paulus juga semakin menderita di dalam pelayanan. Dia sudah menceritakan itu di 2 Korintus pasal yang keempat. Betapa dia mengalami begitu banyak penderitaan di dalam hidupnya. Sehingga sekarang ini Paulus itu dalam keadaan yang serba dilematis. Satu sisi dia itu kepengen masuk surga, jelas. Tapi di sisi yang lain dia belum bisa pindah ke surga. Dia masih harus ada di sini. Tapi kalau di tempat ini dia cuma mengeluh, rasanya kok kurang pengharapan. Tapi kalau dia di sini berharap terus menaifkan, mengabaikan penderitaan, tampaknya kok dia tidak realistis. Nah di tengah ketegangan seperti inilah Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa memasuki masa transisi kita di sini dan nanti kita di surga. Bagaimana tubuh kita yang semakin merosot ini pada akhirnya akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Masa transisi inilah yang dibahas Paulus di teks kita hari ini. Mari sekarang kita akan membaca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 5. Mari kita membaca bergantian, saya memulai lebih dahulu. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Amin. Amin. Bahasa Indonesia dan hampir semua versi, karena memang kalau kita membaca semua versi, ada pembagian pasal, hampir semua versi, pembagian pasalnya yang kita baca itu diletakkan di pasal yang kelima. Sudah jelas sekali. Tapi poin saya adalah begini, ketika diletakkan di pasal yang kelima, seringkali membuat kita tidak bisa memahami bahwa bagian ini masih berkaitan dengan sebelumnya. Karena diberi pasal yang baru, ayat 1 sampai 5. Mungkin kita akan terjebak memikirkan Paulus sedang mendiskusikan topik yang baru yang dia belum pernah singgung sebelumnya. Tapi kalau kita membaca semua tafsiran Alkitab yang baik, maka kita akan tahu bahwa semua tafsiran Alkitab memperlakukan pasal 4 ayat 16 bareng dengan pasal 5 ayat 1 sampai seterusnya. Tidak dipisah. Tapi dijadikan satu. Dan saya setuju memang tidak dipisah. Walaupun pasalnya dipisah. Kita tidak perlu khawatir pembagian pasal bukan tulisan para rasul. Bukan tulisan para nabi. Pada waktu mereka dulu menulis tidak ada pembagian pasal, tidak ada pembagian ayat. Bahkan pada waktu mereka dulu menulis itu tidak ada penomoran-penomoran dan sebagainya. Tidak ada tanda baca bahkan. Bayangkan ya, membaca bahasa Ibrani, bahasa Yunani sudah sulit. Tapi yang lebih sulit adalah tidak ada huruf besar, tidak ada huruf kecil, tidak ada tanda baca. Bahkan di beberapa salinan kuno, antar kata tidak ada spasi. Keren ya, semua hurufnya itu ngumpul semua kayak orang arisan gitu. Nah kita tidak perlu khawatir, pembagian pasal bisa keliru kok. Pembagian pasal bisa keliru, kita tidak perlu mengikutinya. Kalau kita melihat pasal yang kelima sebagai bagian yang baru, kita akan kesulitan memahami apa yang mau saya sampaikan di sini. Mengapa? Karena pasal 5 ini berkaitan dengan sebelumnya. Coba kita ingat-ingat, di pasal yang keempat ayat 16 sampai 18,
Paulus menceritakan bahwa walaupun manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batiniahnya semakin diperbaharui dari hari ke hari. Lalu dia mengatakan bahwa dia itu melihat kemuliaan yang akan datang jauh melebihi penderitaan yang sedang dia alami. Itu di pasal 4 ayat 16 sampai 18. Dan di pasal 5 dimulai dengan kata sambung. Kata sambungnya adalah karena. Karena kami tahu. Dengan demikian apa yang disampaikan di teks kita hari ini merupakan alasan bagi keyakinan Paulus di pasal 4 ayat 16 sampai 18. Mengapa Paulus begitu yakin bahwa walaupun manusia lahiriahnya semakin merosot, tapi manusia batiniahnya semakin meningkat. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Paulus itu meyakini ada kemuliaan yang melebihi segala-galanya? Kemuliaan seperti apa yang dipikirkan oleh Paulus di sini? Jangan sampai kita memikirkan kemuliaannya adalah kenaikan karir, kenaikan jabatan, pemasukan yang semakin bertambah dan seterusnya. Bukan. Apa yang dimaksud kemuliaan di sini dan mengapa Paulus mengaitkannya dengan manusia lahiriah? Nah, alasannya ditemukan di pasal yang kelima, yaitu Paulus berbicara tentang tempat kediaman di surga. Dan mari kita membaca dulu ayat yang pertama ini. Saya akan bacakan untuk kita. Di ayat yang pertama dikatakan, karena, berarti alasan untuk pasal 4 ayat 16 sampai 18. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dan dalam teks Yunani kata tempat kediaman, rumah itu memakai berbagai macam kata Yunani yang berbeda. Memakai oikia artinya rumah di ayat 1 2 kali muncul. Skenos artinya tenda di pasal 5 ayat 1 dan 4. Oikodomei bangunan di pasal 5 ayat 1. Juga oiketerion tempat tinggal di pasal 5 ayat 2. Semua kata ini dipakai secara sinonim saja. Intinya adalah sebuah tempat untuk tinggal. Entah bentuknya rumah, entah bentuknya tenda, entah bentuknya bangunan, entah bentuknya apapun. Ini yang sedang dibicarakan oleh Paulus. Sama saja. Tapi yang rumit adalah apa yang dimaksud tempat kediaman di sini. Saya coba menebak ya. Pada waktu pertama kali membaca Tuhan menyediakan tempat kediaman di surga, saya menduga Bapak Ibu itu langsung mengingat Yohanes 14. Di rumah Bapakku ada banyak tempat, benar ya? Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Jadi kita berbicaranya ini tentang sebuah tempat atau sebuah ruang di surga. Tapi ternyata kalau kita membaca dengan lebih teliti, kita akan tahu tafsiran dugaan itu keliru. Yang dimaksud tempat kediaman di sini sebetulnya adalah tubuh kita. Bukan ruang di surga, bukan sebuah tempat di surga, tapi tubuh kita. Dengan kata lain Paulus berbicara tentang kebangkitan tubuh. Dari mana saya bisa tahu Paulus bicara tentang kebangkitan tubuh? Ada 3 petunjuk di dalam teksnya. Yang pertama adalah karena konteksnya. Analisa konteks menunjukkan kepada kita Paulus baru berbicara tentang manusia lahiriah, tubuhnya dia yang semakin merosot. Dan dia juga sebelumnya di pasal 4 ayat 7 bicara tentang bejana tanah liat. Tuhan bekerja dalam dirinya seperti bejana tanah liat yang mudah patah, mudah hancur. Alasan yang kedua adalah karena metafora di pasal 5 ayat 1 diterangkan dengan metafora yang lain di ayat 2 sampai 4. Dan metafora 2 sampai 4 itu tentang mengenakan, tentang menanggalkan pakaian. Jadi bukan tentang tempat, tapi tentang menanggalkan dan mengenakan pakaian supaya kita tidak telanjang. Sehingga sangat masuk akal kalau ditafsirkan ini bicara tentang tubuh. Dan alasan yang ketiga adalah kemiripan ide dan kata-kata dengan bagian surat Paulus lain yang membahas tentang kebangkitan tubuh. Misalnya 1 Korintus 15 dan Roma pasal 8. Saya tidak akan bacakan di sini. Nanti Bapak Ibu Saudara pulang ke rumah silakan baca 3 bagian ini. 2 Korintus pasal 5 teks kita hari ini. 1 Korintus 15 lalu juga Roma pasal 8. Kalau kita membacanya kita akan menemukan kata-katanya sama, idenya juga sama. Sekali lagi
Di pasal 5 ayat 1 dari 2 Korintus, Paulus bicara tentang kebangkitan tubuh. Itu dulu yang harus kita pahami. Dia tidak bicara tentang nanti secara umum kita dapat tempat di sorga, kita dapat mahkota di sorga. Bukan itu. Dia secara spesifik bicara tentang kebangkitan tubuh. Pada waktu dia bicara tentang kebangkitan tubuh, yang menarik adalah Paulus itu ketika menyampaikannya, dia menyampaikannya dengan 2 elemen penting bagi iman kita. Yang pertama adalah keyakinan, yang kedua adalah pengetahuan. Dan coba kita lihat yang pengetahuan lebih dahulu. Kalau kita membaca tadi 2 Korintus 5 ayat 1 dikatakan, karena kami tahu. Karena kami tahu. Nanti kalau saudara membaca Ibrani pasal 11 tentang tokoh-tokoh iman, saudara akan tahu ya, iman itu bukan cuma perasaan. Iman itu tentang tahu. Nanti coba kalau pulang rumah baca. Saudara mungkin kaget. Karena berapa kali disebutkan begini. Oleh iman Abraham tahu. Oleh iman kita tahu bahwa dunia diciptakan oleh Allah. Jadi ada iman, ada tahu. Kita seringkali membuat dikotomi palsu. Kalau dalam ilmu logika itu namanya false dichotomy. 2 hal yang tidak seharusnya dipertentangkan, pada akhirnya dipertentangkan. Contoh misalnya saya pernah berbincang dengan seseorang yang anti teologi. Dan dia berkata begini, yang paling penting itu hati, bukan teologi. Gitu. Terus saya kasih tahu dia, oh berarti kamu ngakui kamu gak punya teologi. Iya, gak masalah saya gak punya teologi. Terus saya kasih tahu dia, tidak mungkin. Karena setiap orang pasti punya teologi. Persoalannya bukan kamu punya atau tidak. Persoalannya adalah teologimu benar atau tidak. Setiap orang pasti punya teologi. Dan saya kasih tahu sama dia, berarti kamu mengasumsikan kalau orang tahu teologi gak punya hati gitu. Benar gak sih kalimatnya? Dia kan seolah-olah yang paling penting itu teologi, bukan hati. Atau yang paling penting hati, bukan teologi. Kita membuat false dichotomy. Sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dikontraskan, pada akhirnya kita kontraskan di situ. Berapa banyak orang memahami iman itu hanya sebagai perasaan, keyakinan, tanpa tahu yang diimani benar atau tidak. Saya dulu pernah cerita di salah satu khotbah saya diundang khotbah di gereja aliran tertentu lah, yang suka rame-rame begitu. Dan sampai sekarang kan saya sering diundang khotbah di sana gitu. Nah saya ini pernah melakukan eksperimen, percaya atau tidak, karena saya ini kan usil ya, DNA saya ini memang rusak. Jadi kalau ada ide keusilan saya coba praktekkan. Nah hari itu saya benar-benar mempraktekkan. Jadi saya menggunakan kalimat-kalimat yang motivasional, kalimat-kalimat itu yang membangkitkan semangat, saya ucapkan dengan begitu cepat saudara. Dan saya ingin tahu kira-kira respon mereka seperti apa. Yang saya ucapkan kurang lebihnya saya ngomong begini. Saudara kalau saudara punya iman, Allah itu tidak punya pilihan. Kalau saudara punya iman yang besar kepada Tuhan, maka Allah itu seperti lembu yang dicocok hidungnya akan mengikuti kita kemana saja kita pergi. Haleluya. Terus semua tepuk tangan amin. Setelah tepuk tangan amin, saya tanya. Tadi apa yang saya sampaikan? Apa yang saya ucapkan? Mereka bahkan tidak tahu apa yang saya katakan. Apalagi memahaminya. Mereka tidak punya waktu untuk mengevaluasi. Karena bagi mereka yang penting pengkhotbahnya itu semangat gitu kan. Wah waktunya untuk amin tepuk tangan gitu kan. Tanpa diberi waktu untuk berpikir kritis. Makanya kalau di sini saya selalu mengajarkan. Tidak semua pendeta itu benar. Tidak semua omongan pendeta itu bisa dipercaya. Kecuali saya. Jemaat itu harus kritis, saudara. Siapapun yang mengatakan, baik saya maupun orang lain, kita semua harus kritis. Karena iman itu bicara tentang tahu. Berapa banyak orang tua yang datang kepada saya dan ngomong gini, Pak, saya khawatir loh Pak, anak saya ini banyak tanya tentang teologi. Loh, saya malah khawatir kalau kamu melarang mereka bertanya. Yang saya khawatirkan bukan anakmu, yang saya khawatirkan kamu kok gak bisa jawab untuk anakmu. Anak bertanya itu harus didorong. Saya justru mendorong anak-anak muda untuk berpikir kritis terhadap segala sesuatu termasuk pertanyaan mereka sendiri. Karena iman itu berkaitan dengan apa? Pengetahuan. Tapi selain pengetahuan itu juga berkaitan dengan keyakinan. Di ayat 1 Paulus berkata begini, karena kami tahu pengetahuan
bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, perhatikan bahasa Indonesia menerjemahkannya, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kami. Hampir semua versi bahasa Inggris menerjemahkannya bukan telah, tapi menerjemahkannya we have, bentuknya present, kekinian. Dan dalam bahasa Yunani memang kata yang dipakai eikhomen itu bentuknya present. Paulus sadar bahwa kemah ini itu masih nanti. Tapi dia bisa mengatakan we have. Dia tidak mengatakan we will have, kita akan memiliki, no. Dia mengatakan kita sekarang memiliki sebuah bangunan dari Allah. Itu yang saya sebut keyakinan. Memang belum sepenuhnya, tapi kita yakin. Itulah iman. Iman harus dimulai dengan pengetahuan, tapi juga ditumbuhkan melalui keyakinan. Kalau dalam kalimat saya yang biasanya saya ajarkan, ini kalimatnya bagus karena saya sendiri yang buat. Saya mengatakan begini, iman selalu mengandung pengetahuan dan ketidaktahuan. Iman mengandung pengetahuan supaya kita punya pijakan. Mengandung ketidaktahuan supaya kita punya ruang latihan. Benar gak sih? Kalau saudara gak punya pengetahuan, imanmu gak punya pijakan. Tapi kalau kita cuma pengetahuan, gak pernah melatih iman kita. Nah bagaimana iman kita bisa berkembang? Orang-orang karismatik kebanyakan kesulitan di pengetahuan ini. Yang penting yakin. Tapi orang-orang reform seperti kita juga bermasalah. Karena kita seringkali tahu, tapi tidak yakin. Orang reform kalau ditanya, kedaulatan Allah mutlak gak? Wah mutlak, wah langsung bisa mengutip pengakuan iman Westminster bagian yang ketiga gitu kan. Bla 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 gitu kan ya. Batuk sedikit khawatir gak? Khawatir jangan-jangan mati nih saya. Jangan-jangan penyakit saya parah nih. Nanti memikirkan masa tua khawatir gak? Khawatir. Jadi kita ini harus menjaga keseimbangan antara pengetahuan dan keyakinan. Kalau boleh saya mau mengatakan begini. Keyakinan tanpa pengetahuan merupakan penipuan perasaan atau sekadar kalimat motivasional. Keyakinan tanpa pengetahuan merupakan penipuan perasaan atau sekadar kalimat motivasional. Berapa banyak orang Kristen suka diberi kalimat-kalimat motivasi. Berapa banyak mimbar gereja itu mirip dengan seminar-seminar motivasi bisnis. Karena tiap kali datang cuma dikasih motivasi, dibangkitkan semangatnya. Tapi apa alasan kita untuk bersemangat? Apa alasan kita untuk berharap? Kalau tidak ada hubungannya dengan kematian Yesus, dengan kebangkitan Yesus, maka iman kita bukan iman yang Kristiani. Kalau saudara itu cuma bisa berkata begini, bersabar ya, karena hidup itu seperti roda. Kalau pendeta cuma bisa ngomong gitu, jemaat tidak perlu ke gereja. Karena di luar gereja, saudara bisa mendengarkan kalimat itu. Kalau saudara sedang menderita dan pendeta cuma ngomong begini, sabar ya, Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Maka orang tidak perlu ke gereja. Kenapa? Karena di luar gereja, saudara juga bisa mendengarkan kalimat itu. Tapi hanya satu yang tidak bisa saudara dengarkan di tempat lain. Ketika saudara menderita dan saudara diberitahu, jangan menyerah ya dalam penderitaan, karena Allah pernah jadi manusia dan menderita. Kamu tidak pernah sendirian. Jangan menyerah ya dalam penderitaan, karena Allah bukan cuma merengkuh penderitaan, tapi mengalahkan penderitaan, mengalahkan kematian, sehingga kamu punya pengharapan. Jadi di dalam Kristus kamu punya penyertaan, di dalam Kristus kamu punya pengharapan. Kalau ini orang harus dengar di gereja. Karena di luar gereja, di tempat ibadah yang lain, di tempat diskusi yang lain, saudara tidak akan mendengarkan ini. Karena hanya Alkitab yang menyediakan itu. Nah ketika Paulus, saudara, kita balik di pasal 5 ayat 1 tadi. Ketika Paulus mengatakan bahwa kita ini nanti memiliki, dalam bahasa yang kekinian, kita sekarang memiliki bangunan dari Allah. Kalau terjemahan hurufiahnya begitu, bahasa Indonesia telah disediakan oleh Allah. Kalau bahasa Yunaninya sederhana. Kita memiliki, we have a building of God, from God. Dari Allah. Yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Ketika Paulus mengatakan ini, sebetulnya ini kontrakultural sih.
Sebetulnya ini sedang melawan pandangan umum yang ada pada masa itu. Karena di dalam filsafat dan agama Yunani Romawi kuno, mereka itu menganggap bahwa nanti kita dibebaskan dari kemah kita sekarang, tubuh maksudnya. Kita ini dibebaskan dari tubuh, jiwanya bebas dari tubuh. Itu melalui dua hal, yaitu melalui kematian, berarti sifatnya apa? Natural, dan melalui disiplin pikiran. Kalau saudara pernah belajar tentang stoicisme, nah di dalam filsafat stoa misalnya, ada banyak filsafat yang lain juga. Di dalam filsafat stoa itu diajarkan bahwa kita ini harus memiliki disiplin pikiran. Ketika kita menderita begitu rupa di dunia ini, pengharapan kita bukan di sana. Pengharapan kita di sini, yaitu apa? Kalau kita mengatur pikiran kita. Stoa mengajarkan begini, kalau saudara sakit, hilangkan perasaan bahwa saudara sakit. Maka rasa sakit akan hilang dari diri saudara. Contohnya misalnya, kalau saudara itu diinjak kakinya oleh orang lain. Dan saudara menganggap orang lain menginjak, saudara sakit dan tersinggung. Tapi coba saudara memahaminya gini, ini bukan diinjak kok. Cuma kebetulan kakinya dia dan kaki saya ada di titik koordinat yang sama, elevasinya saja yang berbeda. Nah kalau kita memahaminya begitu, kita sedikit kurang tersinggung katanya gitu. Ya model-modelnya Stoa itu kayak begitu. Kita menderita, tapi yang paling penting adalah disiplin pikiran. Tapi Alkitab tidak mengajarkan begitu. Di dunia ini kita menderita, tubuh kita merosot, kita menghadapi banyak penderitaan. Pengharapan kita adalah bahwa suatu kelak tubuh ini diubahkan. Dan bahwa sekarang pun kita memiliki keyakinan terhadap itu. Beda dengan Stoa. Beda dengan Epikuros. Beda dengan Epikurianisme filsafatnya yang mengatakan begini. Kita tidak perlu takut kematian. Kenapa kita tidak perlu takut kematian? Karena pada saat kita hidup, kita tidak mati. Dan nanti pada saat kita mati, kita tidak hidup. Karena filsafat Epikurianisme tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Mereka menolak ada kehidupan setelah kematian, life after death. Makanya mereka memberi penghiburan keren banget. Saya sampai sekarang ya baca langsung ingat. Kita tidak perlu takut dengan kematian. Karena pada saat kita hidup kita tidak mati. Nanti pada waktu kita mati kita tidak hidup. Menghibur gak sih? Tapi itulah yang ditawarkan. Tapi kalau di dalam Alkitab tidak, saudara. Di tengah dunia ini kita penuh penderitaan. Manusia lahiriah kita merosot. Tetapi kita punya penghiburan bahwa suatu kelak tubuh ini akan diganti yang baru. Itu penghiburan kita. Tapi itu kan nanti. Selama kita menantikan itu, kita ini mengeluh. Kata stenatso mengeluh muncul 2 kali. Di ayat 2, di ayat 4. Bahkan di ayat 4 diberi tambahan. Kita ini mengeluh oleh beratnya tekanan. Kalau dalam bahasa Yunani, kita mengeluh dan dibebani. Dibebani itu seperti beban bagi kita. Dan kata dibebani di sini, kata bareo membebani, muncul di pasal 1 ayat 8 waktu Paulus mengatakan, kami putus asa dengan pelayanan kami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan kepada kami begitu besar dan berat. Selama menantikan itu, kita ini mengeluh karena kita merasa dibebani. Tapi saya tegaskan di sini ya, mengeluh bukan bersungut-sungut. Mengeluh bukan mengomel. Mengeluh itu karena kita sadar ini bukan keadaan yang ideal. Keadaan yang ideal itu nanti pasti kita dapatkan, tapi belum. Nah, masa penantian ini adalah masa-masa yang benar-benar tidak menyenangkan. Lebih baik kita jauh di sini. Jadi tidak dekat dengan penantian, tidak dekat dengan transisi. Atau lebih baik kita masuk sekalian. Begitu masuk, ya sudah, mau tidak mau dihadapi. Yang paling rumit itu kalau ada 2 bagian, kita di masa transisi. Ninggalkan ini belum, ninggalkan ini sebentar lagi akan kita lakukan, tapi belum sepenuhnya. Masuk di sini sudah mulai, tapi juga belum
sepenuhnya. Dan itulah yang sedang dialami Paulus di sini. Dia mengeluh. Tapi sekali lagi, mengeluh bukan mengomel, mengeluh bukan bersungut-sungut. Yang dikeluhkan dia itu bukan penderitaan. Yang dikeluhkan dia itu bukan yang lain. Dia mengeluhkan karena kerinduannya itu besar untuk ke sana, tapi tidak bisa ke sana. Itu gambaran orang mengeluh. Pada waktu anak saya yang di Amerika minta fit call saya. Karena sudah bincang-bincang dengan mamahnya dan perlu ngomong sama papa. Nah, anak itu kalau sudah nyari papahnya itu berarti ada persoalan, bener ya. Ada persoalan. Karena kalau persoalannya kecil-kecil biasanya larinya ke mama biasanya. Gitu. Kalau sudah anak saya 2 itu kalau sudah, "Pak, can I talk to you for a minute?" gitu. Nah, itu saya sudah tahu. Ini mesti ada persoalan ini gitu. Nah, pada waktu bincang-bincang saya tahu dia ada pergumulan di dalam pelayanan dan seterusnya. Saya doakan dia, saya doakan istrinya juga, menantu saya gitu kan. Kami bertiga menangis bersama-sama. Selesai doa, tahu enggak sih? Saya itu punya wish yang tidak masuk akal. Saya sampai berdoa gini, "Tuhan, aku kepengen banget malam ini Tuhan kirim malaikatmu bawa aku langsung ke rumah anakku di sana." Gak mungkin kan ya? Gak mungkin. Jadi kita tahu kita kepengen ke sana gitu. Tapi kita tahu tidak mungkin kita lakukan sekarang. Harus ngatur waktu, ngatur jadwal dan sebagainya. Nah, kurang lebih mengeluh tuh kayak begitu. Jadi bukan mengomel, bukan bersungut-sungut. Nah, apa yang dikeluhkan? Mengapa Paulus mengeluh? Mari kita lihat dengan cepat ya. Yang pertama, Paulus mengeluh karena ingin didapati tidak telanjang. Saya bacakan ayat 2 dan 3. Mengeluh karena tidak ingin didapati tidak telanjang. Karena ingin didapati tidak telanjang. Saya bacakan ayat 2 dan 3. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, kata mengeluh muncul di sini. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian, penting perhatikan, kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Persoalan kita itu berkaitan dengan kebangkitan tubuh adalah kita itu ingin memakai pakaian yang baru, tapi tidak mau melepas yang lama. Atau lebih tepatnya, kita belum bisa melepas yang lama. Tapi kita sudah ingin memakai yang baru. Seperti saya pakai 2 lapisan baju semacam ini. Tapi kalau baju tidak ada masalah. Tapi kalau tubuh kebangkitan tidak mungkin terjadi. Karena yang satu ini harus dibongkar dulu kan ya. Seperti kemah, tenda harus dibongkar baru diadakan yang baru. Tubuh kita ini juga harus mati, mengalami kehancuran, baru diberi tubuh yang baru. Dan Paulus itu mengeluhkan itu. Dia tuh rindu sebetulnya kalau memungkinkan. Ya dia nggak perlu mati langsung dapat tubuh ini. Tapi tidak mungkin bagi banyak orang. Kecuali kalau saudara masih hidup, saya masih hidup pada waktu Tuhan datang yang kedua kali. Tapi kebanyakan dari kita pasti akan mengalami masa transisi. Dan Paulus tidak ingin kedapatan telanjang. Karena telanjang itu gambaran kunonya adalah kehinaan, kerendahan. Dia ingin supaya benar-benar terjadi perubahannya simultan. Langsung, pegang yang lama, dapat yang baru. Tapi tidak mungkin. Kita semua pasti akan meninggalkan yang lama untuk mendapatkan yang baru. Mendapatkan tubuh yang baru. Apa yang disampaikan Paulus di sini saya yakin bagi kita itu tidak istimewa. Karena kita tiap minggu mengucapkan pengakuan iman yang salah satunya bicara tentang keyakinan hidup kekal dan kebangkitan tubuh. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kebangkitan tubuh. Bukan cuma kebangkitan orang mati, tapi kebangkitan tubuh. Bahkan di dalam versi pengakuan iman rasuli yang lebih kuno, bukan kebangkitan tubuh malah, kebangkitan daging. Kita sudah terbiasa dengan konsep bahwa tubuh kita ini akan dibangkitkan. Tapi bagi orang-orang Yunani pada zaman Paulus itu tidak biasa. Apa yang disampaikan Paulus di sini adalah kontrakultural. Kenapa kontrakultural? Karena orang-orang Yunani itu sebagian percaya jiwa itu musnah pada waktu mati. Itu epikurianisme misalnya. Atau jiwa itu akan berkeliaran setelah tubuhnya mengalami kematian. Setelah manusia mati, tubuhnya habis, maka jiwanya ini
akan berkelana di dunia roh. Mengapa mereka punya konsep begitu? Karena mereka terjebak pada pandangan dualisme yang menganggap tubuh itu buruk. Dan ini semua bermula, salah satunya ya, bermula dari pandangan seorang yang bernama Plato. Saudara pasti kenal minimal 3 filsuf lah. Sokrates, Plato, Aristoteles. Nah ini memang guru, murid, cucu murid gitu. Nah Plato mengajarkan begini, bahwa segala sesuatu dibagi menjadi yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan tidak sempurna, yang tidak kelihatan yang sempurna. Maka kita harus memperhatikan yang tidak kelihatan. Jangan memperhatikan yang kelihatan. Karena yang kelihatan ini bukan sesuatu yang sempurna, bukan sesuatu yang layak untuk dikejar. Banyak orang berkata, filsafat Plato ini menyebabkan ilmu pengetahuan alam tidak berkembang di Yunani. Kalau saudara lihat ya, tokoh-tokoh Yunani tidak ada yang ahli di bidang ilmu alam. Mereka itu ahli di bidang filsafat, di bidang matematika. Filsafat saudara sudah tahu, Sokrates, Plato, Aristotle, dan yang lain-lain. Macam-macam filsafat. Saya mengajar filsafat by the way di STT Amadius. Ini ada salah satu korban saya, mahasiswa di sini. Saya mengajar filsafat dan kalau kita belajar dalam budaya Yunani, kita mengenal seorang ahli matematika yang bernama siapa? Pythagoras. Ada enggak ahli fisika Yunani? Ada. Semungkin saudara kenal orang bernama Archimedes. Tapi kalau saudara perhatikan, ahli-ahli fisika Yunani kuno tidak melakukan eksperimen. Mereka cuma melakukan observasi. Karena kekuatan mereka di berpikir. Pikiran lebih penting dari otak. Jiwa lebih penting dari tubuh. Segala sesuatu dilihat dari kacamata yang dualistik ini. Dengan konsep yang dualistik semacam ini saudara, maka tubuh dianggap buruk dan jiwa atau roh dianggap baik. Jangan kaget kalau Paulus nanti di bagian berikutnya, nanti di khotbah berikutnya, Paulus mengatakan bahwa kita ini hidup bukan dengan apa yang kita lihat, tapi dengan iman. Seolah-olah kan Paulus ngikuti Plato itu. Sebetulnya tidak sih. Paulus mengatakan manusia lahiriah kami semakin merosot. Tapi manusia batiniah kami semakin diperbaharui. Kelihatannya Paulus mengikuti Plato nih. Lebih mementingkan jiwa atau roh daripada tubuh. Tapi ternyata tidak loh. Di dalam teologi Alkitab, tubuh ini penting. Paulus di 1 Korintus 6 mengatakan Tuhan untuk tubuh, tubuh untuk Tuhan. Dan di dalam bagian ini Paulus tidak mengatakan begini, nanti kalau kita mati tubuh kita hancur, jiwa kita bisa menyanyi bersama-sama, sekarang saya sudah bebas. Tidak loh. Paulus mengajarkan bahwa nanti Tuhan memberikan tubuh yang baru. Ini kontrakultural. Karena bagi orang Yunani bagaimana bisa tubuh itu kan buruk. Mengapa nanti malah diberi tubuh yang baru? Dulu saya pernah menerangkan tubuh kebangkitan ini di 1 Korintus 15 dan saya memberikan sebuah ilustrasi. Saya mau ulang karena ilustrasi itu cukup bagus ya. Waktu anak-anak saya masih kecil, saya masih ingat kami ada di food court suatu mall dan ada di restoran Indonesia. Saya melatih anak saya untuk makan pare. Jadi saya beritahu istri saya, anak-anak tolong belikan pare kecil-kecil aja. Gitu. Terus diberikan pare, sementara mamanya nyari makanan lain. Terus saya tungguin anak saya, makan pare supaya tahu ini sehat tapi pahit. Pahit Pak. Udah belajar makan yang pahit. Karena belum tentu hidupmu nanti manis. Jadi mulai sekarang kamu belajar yang pahit-pahit gitu. Lalu anak saya makan. Tapi kan bingung nih, kalau dikunyah kan tambah pahit kan ya. Jadi yang dilakukan mereka apa? Dikunyah cepet minum. Kunyah cepet minum. Nah pada waktu cepet-cepetan terakhir itu mau habis. Istri saya itu datang ke meja. Begitu istri saya datang, parenya habis. Istri saya langsung ngomong gini, wow mama gak nyangka kalian suka pare. Mama pesankan lagi ya gitu. Kurang lebih perasaan anak-anak saya itu mirip perasaan orang-orang Yunani kalau mendengar nasihatnya Paulus di sini. Kalau mendengar bahwa nanti kita dibebaskan dari tubuh tapi diberi tubuh yang baru. Mereka tuh sangat ketakutan karena tubuh dianggap buruk. Tapi Paulus tidak. Paulus tuh justru mengeluh karena kerinduannya, rindu untuk segera mendapatkan tubuh yang baru. Jadi dia mengeluh karena dia tidak ingin didapati telanjang.
Yang kedua saudara, dia mengeluh karena ingin yang fana ditelan oleh hidup. Yang sementara ini ditelan oleh kekekalan. Mari kita membaca ayat yang keempat. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu. Oh maafkan, ini tadi yang pertama ya Pak. Sebentar Bapak Ibu. Saya kok mix up ini. Ya benar, ini yang kedua, benar ya. Mengeluh karena ingin yang fana, ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, sama dengan yang tadi. Tapi bagian terakhirnya beda. Baca sama-sama yang terakhirnya. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Kalau yang pertama tadi sama-sama mengeluh karena ingin memakai dua pakaian, sama persis. Tapi tujuannya adalah supaya tidak didapati telanjang. Kalau yang ini tujuannya beda. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Maksudnya apa sih? Supaya yang fana itu, yang sementara, fana anak-anak muda maafkan ya. Ini terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Saya tahu kata fana itu agak membingungkan bagi anak-anak muda. Saya masih ingat dulu saya buatkan puisi untuk Natal atau untuk Paskah gitu kan. Yang baca anak muda dan saya tuliskan dalam kepapaan kami. Terus tanya, ini nanti ada dalam kemamaan enggak? Bukan itu ya maksudnya ya. Jadi banyak kata-kata indah yang dulu bagi anak muda itu dianggap lebay soalnya. Jadi fana, papa, hina dina. Pernah dengar kata hina dina enggak? Kalau nggak pernah berarti usianya di bawah 25 tahun. Ngerti nggak sih? Nah nanti kalau kita sudah mulai ngomong macam-macam hina dina, papa, fana, baka gitu kan. Wah itu membingungkan. Makanya lagu-lagu himne itu salah satunya sulit ada di hati anak-anak muda. Karena beberapa kata itu anak-anak muda nggak paham. Mukalis misalnya gitu. Apa artinya mukalis? Walau dengan cawat selaut. Cawat itu apa? Bukan cawat, dawat. Ngerti? Dawat apa? Dawat itu tinta. Anak-anak muda pernah tanya saya, loh kok itu dengan cawat? Bukan cawat, dawat. Bukan cawat, dawat. Terus ada satu hamba Tuhan, bahkan nyanyi gini. This is my story, this is my song. Ada loh, orang itu nyanyi gini. Aku waria, ku ditebus. Ahli warisnya, aku warisnya, aku waria itu dari mana gitu kan. Tapi saya sadar ya, beberapa kata, beberapa terjemahan itu kan memang tidak friendly di telinga anak-anak muda. By the way, oke ya kita sudahi omongan yang gak berguna. Ini kita masuk ke fana yang tadi ya. Fana tadi artinya itu sesuatu yang sementara yang harusnya ditelan oleh hidup. Artinya apa sih? Saudara tidak mungkin bisa paham ini kalau tidak membandingkan dengan tulisan Paulus yang lain tentang kebangkitan tubuh. Dalam hal ini adalah 1 Korintus 15 ayat 54. Saya bacakan dengan cepat. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan, perhatikan kata mengenakan, yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Konteks dua teks ini sama, yaitu tubuh kebangkitan, metaforanya juga sama, menanggalkan, mengenakan pakaian, dan pilihan katanya juga sama, yaitu menelan. Yang dimaksud dengan yang fana ditelan oleh hidup sebetulnya sederhana sekali, yaitu maut dikalahkan. Tidak ada kematian lagi. Lalu bedanya apa dengan poin pertama tadi yang dikeluhkan Paulus? Bedanya cuma begini, kalau yang di pertama, kita ini jiwanya tidak telanjang karena Tuhan nanti memberi tubuh yang baru. Cuma itu aja. Kalau di poin yang kedua ini ada tambahan nuans di sana. Bahwa tubuh yang baru ini kekal. Tubuh yang baru ini tidak dapat mati. Jadi kita tidak perlu gonta-ganti tubuh lagi. Karena sekali diganti itu akan kekal. Karena kematian telah dikalahkan. Sekali lagi yang dikatakan oleh Paulus di sini sebetulnya adalah sesuatu yang kontrakultural pada waktu itu. Karena Paulus tidak mengeluh tentang tubuhnya. Paulus tidak mengeluh
tentang penderitaannya. Bukan. Yang Paulus keluhkan itu adalah masa penantian ini. Dia yakin dapat tapi belum dapat. Yang dia keluhkan itu kerinduannya untuk mendapatkan tubuh itu. Beda dengan filsafat-filsafat Yunani Romawi pada waktu itu. Beberapa menganggap tubuh itu buruk sehingga mengeluh tentang itu. Banyak filsafat Yunani yang berkata begini, kita mengeluh karena tubuh ini. Tubuh ini adalah penjara yang membebani kita. Tapi Paulus tidak pernah menganggap tubuh itu penjara yang membebani. Bukan. Yang membebani Paulus itu karena harus menunggu itu loh, diberi tubuh yang baru. Dan Paulus tidak mengeluhkan penderitaan-penderitaan yang dia alami di dalam pelayanan. Bukan itu yang dia keluhkan. Kalau kita kan seringkali mengeluhkan penderitaan-penderitaan yang kita alami. Paulus tidak. Paulus mengeluhkan karena sudah pasti dapat, tapi belum waktunya dapat. Nah, di tengah masa penantian, di tengah masa keluhan ini, Paulus tidak sendirian. Tuhan memberikan jaminan. Ini bagian terakhir yang kita akan bahas. Ayat yang kelima dikatakan demikian. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Saudara, ketika kita menanti, Allah tahu penantian ini tidak menyenangkan. Ketika kita menanti, Allah tahu bahwa kita mengalami begitu banyak kesulitan menerima kenyataan ini. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Di ayat yang kelima ini Paulus memberikan jaminan penghiburan kepada kita. Dia mengatakan di ayat 5a bahwa Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Bahasa Indonesia menerjemahkannya Allah mempersiapkan. Dan memang banyak versi juga menerjemahkan mempersiapkan. Tapi saya yakin ada permainan kata. Karena kata Yunani katergatsomai artinya itu bisa mempersiapkan, bisa mengerjakan. Dan kita sudah menemukan kata ini di pasal 4. Ketika Paulus mengatakan bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Bukan menyiapkan, tapi mengerjakan di situ. Kategarsomai itu berarti Allah bekerja, bukan cuma menyiapkan, tapi Allah bekerja. Kalau dalam kalimat saya mau berkata begini, Allah bukan hanya membuat rencana, menyiapkan, tetapi Dia sedang bekerja di dalam kita. Kalau membuat rencana itu gampang, tapi apakah Dia mau bekerja di dalam kita? Saya sudah sering bertemu dengan orang yang omdo, NATO. Kalau orang kuno ngomongnya itu NATO, no action, talk only. Anak muda sekarang ngomongnya omdo, omong doang ngomongnya. Kalau bicara tentang wah ke depan kelihatannya bagus, makanya kita perlu membedakan wacana dan rencana. Ngerti gak sih? Kalau wacana selama belum dibuatkan planning, namanya wacana, ide, bukan rencana. Tapi kalaupun orang bisa buat rencana, berapa banyak yang bisa mengeksekusi rencana itu? Nah, Allah bukan cuma menyiapkan, bukan cuma membuat rencana, tapi Dia bekerja di dalam kita. Nah, supaya kita tambah yakin, di pasal yang kelima ayat 5b bagian terakhir, Paulus mengatakan Allah bukan cuma mempersiapkan bekerja bagi kita, tapi mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan. Nah, kata jaminan di situ kata arabon, di dalam Alkitab cuma muncul di dalam tulisan Paulus saja, saya sudah tuliskan semua. Arabon itu artinya uang muka. Jadi sudah dimiliki, sudah dinikmati, tapi belum sepenuhnya karena harus dibayar semuanya. Kalau dalam istilah teologi yang keren, already but not yet. Sudah tapi belum, realized eschatology. Hal-hal akhir zaman yang sudah mulai dinyatakan sekarang ini. Jadi kita ini memiliki keyakinan, tapi ini hanya masalah waktu saja. Dan saya ingin menutup khotbah saya dengan mengingatkan kita bahwa apa yang terjadi pada Yesus menjadi landasan dan jaminan bagi apa yang kita akan terima kelak. Di dalam karya penebusan Kristus kematian dikalahkan. Di dalam karya penebusan Kristus tubuh dibangkitkan. Kristus bangkit dengan tubuh. Bukan cuma jiwanya atau rohnya saja. Apa yang terjadi pada Kristus menjadi jaminan bagi kita. Banyak orang percaya kehidupan setelah kematian. Tapi ada berapa banyak orang yang punya jaminan. Banyak agama juga bicara tentang life after death.
Tapi apa jaminannya bahwa kamu benar-benar memiliki life after death? Kalau kita percaya kepada Yesus, kita punya jaminan. Karena Yesus yang kita percayai, dia pernah jadi manusia, pernah mengalami kematian, pernah mengalahkan kematian, pernah bangkit dengan tubuh kemuliaan. Dan itulah yang menjadi jaminan bahwa kita pun juga akan mengalami hal yang sama. Untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengingatkan, jika tubuh adalah objek penebusan yang mahal, tubuh tidak boleh digunakan secara sembarangan. Saya ingin mendorong kita semua untuk lebih menghargai tubuh. Makan yang teratur, makan yang sehat, istirahat yang cukup, berolahraga yang baik. Merawat tubuh kita, merawat penampilan kita. Tidak perlu terlalu berlebihan seolah-olah harga diri kita diletakkan di sana. Tapi kalau saudara menghargai tubuh, saudara akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Jangan merasa bahwa Tuhan cuma peduli jiwa, cuma peduli roh, gak peduli tubuh. Tidak sih. Allah jadi manusia mengambil tubuh. Dia bangkit juga dengan tubuh. Dan dia mati untuk menebus tubuh kita. Bagi kita yang lain yang bergumul dengan penyakit dan kematian, saya ingin menutup khotbah saya dengan kalimat ini. Jika tubuh akan dibangkitkan, penyakit dan kematian seharusnya tidak menakutkan atau perlu dikhawatirkan. Jika tubuh akan dibangkitkan, penyakit dan kematian seharusnya tidak menakutkan atau perlu dikhawatirkan. Saya sharing di pertemuan hamba Tuhan yang lalu juga di RGM, bahwa beberapa bulan yang lalu saya periksa tulang belulang saya itu bermasalah semua. Jadi saya mengalami masalah dengan perbaikutan di dalam tubuh saya. Saudara. Tulang belulangnya bukan cuma mengalami pengapuran karena usia, tapi juga karena kecelakaan, karena perkelahian. Saya pernah dikeroyok orang puluhan orang. Tapi yang membuat seperti itu bukan perkelahian, tapi kalah dalam perkelahian, saudara. Makanya kalau berkelahi pastikan saudara menang. Saya sering kecelakaan juga, kecelakaan motor, nabrak mobil polisi dan sebagainya. Begitu ada 2 dokter membaca, dia langsung tahu. Ini overuse, sering kecelakaan, ini sering berkelahi, ini sering begini. Dari situ saya belajar, saudara. Kemiskinan dan kenakalan jangan dipertemukan. Kalau nakal aja, jangan miskin. Kalau miskin saja, jangan nakal. Kalau saudara kemiskinan dan kenakalan berjumpa menjadi kawan, hasilnya seperti yang saya rasakan, saudara. Kalau saya berdiri, lutut saya sakit. Kalau saya duduk, tulang ekor saya sakit. Kalau saya tidur, tulang belakang saya juga sakit. Kalau saya tidur telentang, tulang belakang saya sakit. Kalau saya tidur tengkurap, lutut saya sakit. Tiap kali saya mengerjakan sesuatu, saya harus berdiri, duduk, tiduran, bolak-balik dan sebagainya untuk mengetik sesuatu. Dokter bilang ya akan begitu, nanti kalau sudah nggak bisa ditangani semakin buruk ya akan operasi. Saya membayangkan nanti ke depan pasti semakin sakit, pasti semakin lemah. Tapi ketika saya membayangkan nanti ke depan semakin sakit, semakin lemah, saya baru paham apa yang dikatakan Paulus. Manusia lahiriah merosot, manusia batiniah semakin naik. Kenapa? Karena di tengah kelemahan tubuh saya semakin merindukan Tuhan datang untuk kedua kalinya. Di tengah mungkin masa hidup saya yang saya tidak pernah tahu panjang atau pendek, saya semakin bersemangat untuk melayani Tuhan. Saya tidak pernah take it for granted kesempatan untuk melayani Tuhan. Karena saya tahu, who knows, I will not have that anymore. Tapi saya bersyukur dengan semua yang terjadi. Saudara jangan terlalu sedih seolah-olah saya segera mati. Tidak, saudara. Saya mungkin masih jauh dari kematian, tapi sudah dekat dengan kesakitan. Tapi saya bersyukur di tengah kesakitan Tuhan ingatkan saya. Nanti tubuhmu ini diganti dengan tubuh yang baru. Dan kiranya ini menghibur kita semua. Jangan takut dengan penyakit, jangan takut dengan kematian. Karena Tuhan akan mengganti tubuh kita dengan tubuh kemuliaan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan bersyukur untuk firman-Mu. Tapi sekaligus kami juga mohon ampun di hadapan-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun umat-Mu yang mendengar. Karena kami seringkali kurang menghargai tubuh. Kami kurang merawatnya dengan baik. Kami menganggap seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan tubuh. Tapi kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami, Allah menjadi manusia. Dan salah satunya adalah mengambil daging yang kami miliki ini, walaupun tanpa dosa. Mengalami penderitaan-penderitaan jasmani seperti yang kami alami. Bahkan mengalahkan kematian. Kami bersyukur Tuhan bahwa tubuh kami berharga di mata-Mu. Tuhan untuk tubuh dan seharusnya tubuh untuk Tuhan.
tolong kami merawatnya dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan tolong kami supaya kami juga berani menghadapi kematian, menghadapi sakit penyakit. Kami bisa berdamai dengan kondisi tubuh kami yang semakin melemah. Karena semua manusia pada akhirnya akan sakit, lemah, tua, dan meninggal dunia. Tapi kami tidak berhenti di situ karena kami tahu ketika kemah ini, tenda yang sementara ini dibongkar, Tuhan menyediakan bangunan yang lebih permanen di surga kelak. Ketika tubuh kami yang lemah dan penuh dengan penyakit kelemahan ini nanti akan musnah, Tuhan sediakan bagi kami tubuh yang baru. Dan untuk itu kami bersyukur. Kiranya Engkau terus menerus menyertai kami, secara khusus hamba-Mu menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang mendengarkan khotbah, yang sedang bergumul dengan kelemahan tubuh, dengan sakit penyakit, yang bergumul dengan rasa sakit yang luar biasa. Mungkin mereka selama ini memakai painkiller atau mereka melakukan berbagai macam hal untuk mengurangi rasa sakit mereka. Kami doakan Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan ketenangan dalam menghadapi segala sesuatu, keyakinan bahwa Tuhan menyertai mereka. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat dapat memberikan persembahan baik melalui amplop yang telah dibagikan pada awal ibadah ataupun melalui kris yang tertera di layar. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyaksikan warta gereja minggu ini. Shalom, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REX, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Terima kasih untuk dukungan doa dan dana dari Anda. Saat ini telah lunas biaya untuk pembangunan pagar tembok, lokasi SD, dan mes guru. Mari dukung dalam doa dan dana. Saat ini masih diperlukan beasiswa untuk 5 calon guru yang akan melayani di Sekolah Kristen Exodus Sorong. Bagi Anda yang rindu berpartisipasi dalam proyek ini, silakan dapat menghubungi Ibu Venisa. Mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Yakub Trihandoko pada Kamis 29 Mei di Red Galaxy Mall pukul 10.30 dan 1 siang. Mari hadiri Discipleship Night hari Jumat 20 Juni 2025 pukul 18.30 di Rek Darmo. Mari daftarkan diri Anda melalui link berikut ini. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Shalom, welcome. Ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah modul MSK. Terima kasih yang sudah mengikuti dan nanti akan tetap dilaksanakan setelah KU1. Bagi Bapak Ibu bisa masuk di ruangan yang telah disediakan nanti bersama dengan Pak Agus. Lalu nanti yang setelah KU2 akan berkumpul di tempat ini ya. Kita bersyukur pertemuannya sudah terus berprogres, yang KU2 sudah pertemuan yang ke-11 dan yang KU1 sudah pertemuan yang ke-6 begitu ya. Terima kasih. Jadi ini merupakan sarana untuk kita semua bisa terus bertumbuh di tempat ini dan nanti setelah MSK selesai kita bisa bersama-sama melanjutkan di dalam proses DG, ya, kelompok-kelompok kecil. Nah ini menjadi satu sarana juga untuk kita saling mengenal satu dengan yang lain, kita belajar bersama-sama, kita sharing tentang kehidupan di mana Tuhan terus memproses. Ya, jadi ini adalah kerinduan kita semua, ya.
Dulu ada beberapa orang yang merindukan adanya persekutuan-persekutuan kecil. Nah, ini adalah sarana yang Tuhan sudah sediakan dan Tuhan sudah izinkan. Jadi selamat ber-MSK nanti setelah ibadah selesai ya. Lalu yang berikutnya mengenai ibadah kenaikan Tuhan Yesus, kita akan mengadakan ini bersama-sama di REK GM. 2 kali ibadah dilaksanakan ya, pada pukul 10.30 dan pukul 1 siang. Saya hanya mengingatkan kepada kita semua bahwa bagi yang akan datang di KU pertama 10.30, silahkan bisa datang lebih awal supaya Bapak Ibu bisa menempati ruangan yang utama ya, bisa lebih nyaman di dalam mengikuti ibadah. Dan nanti untuk ibadah yang pertama juga akan dilaksanakan secara intergenerasi. Jadi satu ibadah di mana kita nanti bersama-sama dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita, beribadah bersama-sama di dalam pujian, dan nanti juga ada firman untuk anak-anak, dan setelah itu mereka akan mengikuti aktivitas yang sudah disediakan. Kurang lebih begitu ya untuk yang 10:30 siang. Tapi yang untuk pukul 1 siang itu ibadahnya seperti biasa, begitu. Jadi ini akan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei, hari Kamis yang akan datang. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, gereja juga mengundang kita semuanya untuk mengikuti acara Discipleship Night. Ini akan dilaksanakan di REK Darmo. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, ini sebetulnya acara untuk apa, begitu, tujuannya apa dan membahas tentang apa. Jadi sebetulnya Discipleship Night ini digunakan atau diperuntukkan untuk kita semuanya supaya kita itu juga bisa ikut merasakan, ikut melihat sebetulnya apa sih DG, apa sih itu kelompok-kelompok kecil yang sudah kita laksanakan selama ini. Nah, nanti di situ ada kesaksian, lalu juga di situ ada penjabaran ulang, apa sih sebetulnya manfaatnya dari DG atau kelompok-kelompok kecil yang selama ini sudah berlangsung. Nah, harapannya nanti Bapak Ibu bisa lebih paham dan memiliki kerinduan yang lebih kuat lagi untuk mengikuti DG yang sudah dilaksanakan atau yang sudah berjalan selama ini ya. Jadi silahkan bisa mendaftar terlebih dahulu di link yang sudah disediakan. Lalu untuk kegiatan remaja, nah ini akan mengisi kegiatan liburan, ada camp, Bapak Ibu bisa perhatikan tanggal 23 sampai 25 Juni, tempatnya di Villa Panorama Pacet. Kuotanya terbatas dan setiap peserta ada kontribusi 250 untuk menginap di sana selama 3 hari 2 malam ya, semuanya sudah all in, jadi 250. Menurut saya ini harga yang cukup terjangkau untuk kita semuanya ya. Silahkan bisa segera mendaftar. Lalu kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua partisipasi, doa dan dukungan Bapak Ibu, pelayanan kita yang ada di Sorong pada saat ini sudah sampai di sini ya. Progres pembangunan gedung SMP Kristen Exodus, ya sekolah yang kita dirikan di Sorong. Sekali lagi terima kasih untuk semua pelayanannya dan terus dukung di dalam proses perizinan. Ya sekarang ini sudah ditinjau dan sudah mendapatkan disposisi ya dari pendidikan Kabupaten Sorong, dan proses selanjutnya kita sedang menunggu. Doakan juga masih mengenai kebutuhan dan proses perekrutan guru yang akan mengajar di sana, dan juga doakan untuk kebutuhan dana pembangunan ruang kelas supaya bisa selesai dan ini bisa digunakan begitu. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan pada saat pagi hari ini. Sebelum kita berdoa syafaat, saya mau mengundang apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, bisa angkat tangan sebentar kalau ada. Oke ya, selamat datang ya, Tuhan memberkati, kiranya menikmati dan bisa bertumbuh ya, menikmati firman dan setiap pujian di tempat ini. Tuhan memberkati. Nah saya undang semua bangkit berdiri, mari kita
berdoa bersama-sama. Kita menyerahkan persembahan kita dan kita juga berdoa untuk syafaat. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kecukupan setiap kebutuhan kami hari lepas hari. Kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk keluarga, pekerjaan, dan setiap hal yang Tuhan sudah berikan. Terlebih kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan ucapan syukur ini dalam bentuk persembahan ini. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang mengelola, Tuhan berikan hikmat sehingga persembahan ini hanya digunakan untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk masyarakat Indonesia, terutama mereka para petani, para peternak yang pada saat ini harus bergumul dengan ketidakjelasan cuaca yang sedang terjadi. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada para petani, para peternak, ketika para petani mengelola lahan mereka, mempersiapkan bercocok tanam, dan segala hal yang harus disiapkan. Biarlah Tuhan memberi hikmat, sehingga di dalam situasi yang tidak menentu, cuaca yang begitu ekstrim ini, mereka juga boleh tetap bercocok tanam, mereka boleh Tuhan berkati dan menghasilkan seperti yang mereka inginkan. Kami berdoa menyerahkan pada saat ini juga untuk persiapan ibadah kenaikan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis. Kami menyerahkan untuk anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan untuk melayani-Mu. Tuhan Engkau memberkati mereka, mereka yang sudah berlatih, Tuhan Engkau yang akan memberkati. Kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang akan bersama-sama merayakan dalam ibadah ini. Tuhan Engkau juga yang akan menolong mereka, menghantar mereka, dan kami semua boleh bersukacita bersama-sama. Kami memiliki Allah yang hidup, merayakan kenaikan-Mu, dan ini menjadi sebuah pengharapan bahwa kelak Engkau pun juga akan datang dan kami akan bersama-sama Engkau jemput di dalam kerajaan surga yang kekal. Tuhan terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, mohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal yang akan melimpah di dalam setiap kehidupanmu. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungi, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera, dan kiranya Allah Roh Kudus yang akan memimpinmu hari lepas hari, memberikan kekuatan, penghiburan, dan kiranya segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan terimalah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali dan jangan meninggalkan ruangan ini. Ada satu pengumuman yang akan saya sampaikan setelah semuanya off.